Hah? Konsep chain, konsep if then, konsep strategi. Ini apa sih? Kalau kalian bingung soal hal-hal itu, maka video ini jawabannya. Jadi, kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 9 Firewall Filter. Dan di video kali ini aku akan membahas beberapa hal. Yang pertama, konsep chain, lalu yang kedua, konsep if then, lalu yang ketiga, konsep strategi, lalu yang keempat, studi kasus 1, lalu yang kelima, studi kasus 2, lalu yang keenam, firewall log. Ya udah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas konsep chain. Pada firewall filter, chain adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur alur paket data yang melewati router. Dengan adanya filter chain, administrator jaringan dapat menentukan apakah suatu paket akan diterima atau ditolak atau dibuang berdasarkan aturan yang dibuat. Fungsi detail chain yaitu 1. Mengelompokkan aturan penyaringan atau filtering paket data berdasarkan alur lalu lintas atau traffic jaringan. Lalu yang kedua, menentukan tindakan atau action seperti menerima atau accept, memblokir atau drop, atau menolak atau reject terhadap paket yang masuk, keluar, atau melewati router. Terdapat 3 chain utama yang menjadi dasar keamanan jaringan, yaitu yang pertama, input digunakan untuk memproses trafik yang ditujukan langsung ke router itu sendiri. Lalu yang kedua, output digunakan untuk memproses paket yang dihasilkan oleh router itu sendiri dan keluar dari perangkat. Lalu yang ketiga, forward bertugas menangani paket data yang hanya melintasi router. Dan selanjutnya, aku akan membahas konsep if then. Konsep if then dalam firewall filter MikroTik adalah logika dasar yang digunakan router untuk memproses setiap paket data yang masuk. Sederhananya, router akan memeriksa apakah sebuah paket memenuhi kriteria tertentu atau if, dan jika cocok, router akan menjalankan tindakan spesifik atau then terhadap paket tersebut. Jadi, jika digambarkan lewat kalimat, maka akan seperti jika kondisi tertentu terpenuhi atau if, maka lakukan aksi tertentu atau then. Penjelasan lebih detail dan fungsi if then yaitu yang pertama, if berfungsi sebagai penentu spesifikasi paket data yang akan diatur. Parameternya meliputi alamat IP asal atau source IP, alamat IP tujuan atau DST-IP, protokol yaitu TCP, UDP atau ICMP, lalu nomor port hingga interface yang ingin digunakan. Lalu chain menentukan alur mana yang akan diperiksa, yaitu input, output, atau forward. Lalu yang kedua, then berfungsi sebagai tindakan yang diambil setelah paket data memenuhi kriteria if. Action yang umum digunakan yaitu 1. Accept, paket diizinkan lewat. Lalu yang kedua, drop, paket dibuang atau diblokir diam-diam. Yang ketiga, reject, paket ditolak dengan mengirimkan notifikasi balik. Lalu yang keempat, log, mencatat paket ke dalam log router. Dan selanjutnya, aku akan membahas konsep strategi. Konsep strategi pada firewall filter adalah pendekatan yang digunakan oleh administrator jaringan untuk menyusun aturan atau rule secara sistematis agar keamanan dan efisiensi jaringan tercapai. Firewall bukan hanya sekedar memblokir atau menerima paket, tetapi juga membutuhkan strategi agar setiap rule yang dibuat memiliki tujuan yang jelas, tidak saling bertentangan, dan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Strategi ini mencakup penentuan prioritas rule, urutan eksekusi, serta pemilihan chain yang tepat, baik input, output, atau forward. Dengan strategi yang baik, firewall dapat melindungi router dari serangan, mengatur lalu lintas keluar,
dan mengendalikan akses jaringan. Konsep strategi ini memastikan firewall bekerja bukan hanya sebagai penghalang, tetapi sebagai pengatur lalu lintas data yang cerdas dan efisien. Strategi umum yang paling sering digunakan adalah 1. Accept few, drop any atau whitelist. Prinsip dasarnya menutup semua akses secara total di awal, lalu membuka pintu bagi beberapa pihak tertentu yang sudah dipercaya. Cara kerjanya, admin membuat daftar aturan accept untuk IP, port, atau protokol spesifik di bagian atas. Kemudian, di baris paling terakhir, ditambahkan aturan drop untuk semua trafik lainnya atau drop all. Keunggulannya, tingkat keamanan sangat tinggi karena tidak ada celah bagi trafik yang tidak dikenal untuk masuk. Namun kekurangannya membutuhkan ketelitian administratif. Jika admin lupa mengizinkan sebuah service penting, maka service tersebut akan langsung mati. Lalu yang kedua, drop view, accept any atau blacklist. Prinsip dasarnya membuka semua akses secara bebas, kecuali untuk beberapa pihak atau aktivitas yang dianggap berbahaya. Cara kerjanya, admin membuat daftar aturan drop untuk IP penyerang atau situs terlarang di bagian atas. Sementara, kebijakan dasarnya adalah membiarkan trafik lain lewat atau accept. Keunggulannya sangat fleksibel dan memudahkan pengguna karena semua layanan internet berjalan lancar tanpa konfigurasi rumit di awal. Namun kekurangannya, keamanannya sangat rendah. Router rentan terhadap jenis serangan baru yang belum sempat didaftarkan dalam aturan blokir. Dan sekarang, aku akan membahas studi kasus 1, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Chainnya input, strateginya accept few, drop any. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan cara menyelesaikan studi kasus 1, yaitu pertama-tama kalian buat topologi jaringan seperti ini dulu, lalu pastikan setiap virtual PC-nya sudah memiliki IP DHCP. Untuk cara lengkap setup topologinya, kalian bisa tonton pada video sebelumnya. Dan kita akan membuat virtual PC 1 dan virtual PC 2 bisa ping ke router, sementara sisanya yaitu virtual PC 3, 4, dan 5 tidak bisa. Dan selanjutnya, kalian buka Winbox, lalu setelah terbuka Winbox-nya, kita klik IP, lalu klik Firewall, lalu di bagian Filter Rules ini, kita klik New. Ini intermezzo sedikit, di sebelumnya kita sudah membahas konsep if then, dan yang kumaksud konsep if then adalah ini. Di general ini adalah if, dan di tab action ini adalah then. Dan sekarang kita lanjut ke studi kasusnya. Lalu kita ganti chainnya di sini menjadi input, dan untuk SRC addressnya di sini kita klik tambah, dan di sini kita isi dengan sesuai dengan IP DHCP virtual PC 1. Lalu kita coba cek berapa IP virtual PC satunya di PNetLab. Caranya buka terminal seperti ini, lalu ketikkan show IP, lalu klik enter, dan inilah IP-nya. Lalu setelah kita tahu berapa IP-nya, kita ketikkan di SRC address ini. Setelah itu di bagian DST address-nya ini kita kosongkan saja seperti ini. Lalu di bagian protokol kita klik plus, lalu kita ganti menggunakan ICMP yang ini. Lalu di tab action ini kita ganti actionnya menjadi accept, lalu klik apply dan klik OK. Dan karena kita ingin mengizinkan untuk virtual PC 1 dan virtual PC 2, maka kita buat lagi untuk virtual PC 2. Namun, agar mempercepat proses untuk konfigurasinya, caranya kita klik 2 kali pada rules yang tadi sudah kita buat, lalu kita klik copy, dan di sini konfigurasinya akan otomatis tersalin. Lalu kita klik di tab general, dan di SRC address-nya ini kita ganti dengan IP untuk virtual PC 2.
Tapi kita cek terlebih dahulu berapa IP virtual PC 2. Caranya ketikkan show IP lalu klik enter. Dan inilah IP untuk virtual PC 2. Setelah itu kita ketikkan IP-nya pada SRC address 88.8. Lalu kita pastikan bahwa DST addressnya ini kosong. Lalu untuk protokolnya ini tetap ICMP dan di actionnya ini tetap accept. Lalu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita buat rules untuk virtual PC sisanya agar tidak bisa ping ke router. Caranya klik new, lalu di tab general ini untuk chain-nya kita ganti ke input. Dan untuk SRC address-nya kita biarkan kosong dan DST address-nya juga kita biarkan kosong. Lalu untuk protokolnya kita ganti ke ICMP. Lalu untuk tab action-nya kita ganti ke drop. Lalu klik apply dan klik OK. Sebelum kita melakukan ping, kita cek terlebih dahulu mana IP routernya dengan cara kita klik IP, lalu klik addresses, dan IP routernya adalah yang Ether 1, yaitu 192.168.135.134/24. Lalu sekarang kita coba ping ke routernya melalui virtual PC 1. Caranya ketikkan ping, lalu kita isi dengan IP routernya yaitu 192.168.195.134, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya virtual PC 1 bisa ping ke router. Karena tadi kita memberikan akses pada virtual PC 2 juga, maka sekarang kita coba apakah virtual PC 2 bisa ping ke router. Kita ketikkan ping 192.168.195.134, lalu klik enter. Dan setelah muncul tanda seperti ini, itu tandanya virtual PC 2 juga bisa ping ke router. Dan karena kita memblokir semua akses selain VPC 1 dan VPC 2, sekarang kita coba tes apakah VPC 345 bisa memping ke router dengan cara yang sama. Dan jika hasilnya semua sama, ada kata timeout-nya di tandanya ini, maka itu tandanya virtual PC 345 tidak bisa ping ke router. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. C-nya forward dan strateginya accept view drop any. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan cara menyelesaikan studi kasus yang kedua. Pertama-tama, di Pinet Lab kita siapkan terlebih dahulu topologinya. Caranya, klik kanan pada area kosong, lalu klik node, lalu kita klik virtual PC lagi, dan kita ganti name-nya menjadi server. Lalu untuk ikonnya, kita ganti juga menjadi server. Kita pilih yang ini, lalu kita klik select, lalu kita scroll ke bawah, kita ganti description-nya menjadi server juga.
Lalu kita klik save. Kita pindahkan ke sini terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita dekatkan kursor ke arah server ini. Lalu ada tanda oranye seperti ini. Kita tahan, kita tarik. Ini berfungsi untuk menghubungkan server ini ke router. Dan sekarang kita buatkan IP untuk Ether 3-nya. Caranya, kita klik IP, lalu klik address, lalu klik new. Lalu kita isi bagian IP addressnya sesuka kita. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 192.168.10/24. Lalu untuk interface-nya kita ganti ke Ether 3, lalu klik apply dan klik OK. Dan selanjutnya kita klik IP, lalu klik DHCP server, lalu kita klik lagi DHCP setup, dan di bagian DHCP server interface ini kita ganti menjadi Ether 3 dan kita next terus hingga menemukan DNS server seperti ini. Lalu di bagian DNS server seperti ini kita ganti menjadi 8.8.8.8. Lalu kita next hingga selesai. Lalu setelah itu kita buka Pinet Lab lagi, lalu buka terminal server ini, lalu kita ketikkan IP DHCP, lalu klik enter. Dan setelah itu server akan mendapatkan IP secara DHCP. Dan sekarang kita akan masuk ke konfigurasi filter rules-nya. Karena di konfigurasi sebelumnya kita sudah menggunakan Virtual PC 1 dan Virtual PC 2. Sekarang kita coba untuk menggunakan Virtual PC 3 dan Virtual PC 4 untuk bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Dan selanjutnya kalian buka Windows, lalu klik di bagian IP, lalu klik di bagian firewall, dan di filter rules ini pertama kita disedot dulu rules yang tadi sudah kita buat agar tidak mengganggu rules baru nantinya. Lalu kita klik new dan kita ganti chainnya menjadi forward. Lalu di bagian SRC addressnya ini kita ganti menggunakan Virtual PC 3. Tapi pertama-tama kita coba cek terlebih dahulu berapa IP Virtual PC 3-nya dengan cara ketikkan dengan cara ketikkan show IP lalu klik enter, dan inilah IP VPC 3-nya. Lalu setelah kita mengetahui beberapa IP address-nya, kita ketikkan pada SRC address. Lalu di bagian DST address ini kita isi dengan IP address untuk servernya tadi, yaitu 192.168.78.9. Lalu untuk protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Lalu untuk actionnya kita ganti ke accept, lalu klik apply dan klik OK. Dan karena kita ingin mengizinkan untuk Virtual PC 3 dan 4, maka kita buat lagi rules baru untuk Virtual PC 4. Caranya kita klik 2 kali pada rules yang tadi, lalu kita klik copy, dan di bagian SRC address ini kita ganti dengan IP Virtual PC 4. Tapi pertama-tama kita cek terlebih dahulu berapa IP Virtual PC 4-nya dengan cara ketikkan show IP. Dan inilah IP Virtual PC 4-nya, yaitu 88.6. Dan jika kita sudah mengetahui IP Virtual PC 4-nya, kita tuliskan pada SRC address ini 88.6. Lalu kita pastikan bahwa chain-nya sudah forward, DST address-nya sudah sesuai dengan IP servernya, lalu protokolnya sudah ICMP, dan action-nya sudah accept. Lalu kita klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita buat rules baru agar Virtual PC sisanya tidak bisa ping ke server. Caranya klik new, lalu di bagian tab general untuk chainnya kita ganti ke forward. Untuk SRC addressnya kita kosongkan saja. Lalu untuk DST addressnya kita isi dengan IP address server yang tadi, yaitu 192.168.78.9.
78.9. Lalu untuk protokolnya kita ganti lagi ke ICMP, dan untuk tab actionnya kita ganti ke drop. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita coba tes untuk ping ke servernya melalui virtual PC 3 dengan cara ketikkan ping 192.168.78.9, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu artinya kita bisa ping ke servernya. Karena tadi kita memberikan akses yang sama pada virtual PC 4, sekarang kita coba pada virtual PC 4. Lalu kita coba ping ke servernya. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya virtual PC 4 bisa ping ke servernya. Dan karena tadi kita memblokir semua selain VPC 3 dan VPC 4, sekarang kita coba di VPC 1, 2, dan 5 apakah bisa ping ke server atau tidak dengan menggunakan cara yang sama. Dan setelah kita coba semuanya, ternyata semua hasilnya sama, yaitu di tandanya ini akan muncul kata timeout. Itu berarti VPC 1, 2, dan 5 tidak bisa ping ke server. Dan selanjutnya, aku akan membahas Firewall Log. Firewall Log adalah fitur pencatatan pada MikroTik yang berfungsi untuk merekam jejak aktivitas paket data yang diproses pada firewall. Jika firewall filter dianggap sebagai subcam jaringan, maka log adalah buku tamu atau catatan kejadian yang mendokumentasikan siapa saja yang mencoba masuk, dari mana asalnya, dan tindakan apa yang diambil oleh router terhadap paket tersebut. Fungsi firewall log yaitu audit dan monitoring, berfungsi sebagai buku catatan yang merekam siapa, IP asal, kemana, IP tujuan, dan kapan sebuah koneksi terjadi. Ini memudahkan pengawasan terhadap aktivitas pengguna di jaringan LAN. Deteksi intrusi atau serangan, membantu mengidentifikasi upaya akses ilegal. Misalnya, jika muncul log berulang dari IP asing ke port 22 atau SSH, itu merupakan indikasi kuat adanya serangan brute force. Alat debugging atau troubleshooting, membantu administrator memastikan apakah sebuah aturan firewall berjalan dengan benar. Jika internet mati setelah konfigurasi, log dapat menunjukkan aturan mana yang secara tidak sengaja memblokir traffic tersebut. Analisis forensik, menyediakan bukti data jika terjadi insiden keamanan di masa lalu. Data log yang tersimpan di disk atau remote server dapat dianalisis untuk mengetahui kronologi kebocoran data. Penyaringan berbasis prefix, memungkinkan pemberian label atau prefix pada setiap kejadian. Misalnya, log dengan prefix blokir sosmed akan memudahkan pencarian spesifik di antara ribuan baris log lainnya. Sekarang, aku akan menunjukkan cara mengaktifkan log firewall. Caranya, kita klik IP, lalu klik firewall, lalu kita klik salah satu dari rules-nya ini. Lalu di bagian action ini ada tab log ini, lalu kita centang saja. Lalu di bagian log prefix-nya ini kita bebas untuk mengisi. Nah, sebagai contoh, aku akan mengisi akses ke server. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita coba ping melalui virtual PC 3.
Lalu setelah kita mencoba ping seperti tadi, sekarang kita coba cek di Winbox melalui menu log, dan di sini bisa terlihat bahwa log prefix yang kita sudah tambahkan tadi muncul di sini. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi udah ngerti kan soal konsep-konsep yang kalian bingung? Mungkin cukup sekian video aku kali ini, dan semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.